0115511024 dan di sini anggota kelompok saya yaitu saya Jen Effendi dengan nomor BP 21101155110207. Saya Afif Fadila BP 21101155110197. Saya Amelia Rizanti BP 211055110199. Dan saya Fitrianti Chania dengan nomor BP 21101155110205. baiklah, kita telah sampai di lokasi di mana itu objek penelitian atau objek pembelajaran dari pemenuhan tugas hukum pajak yaitu PBL. Nah, sekarang kita telah berada di Doyan Jagung Mozzarella Padang yang berlokasikan di Pasar Simpang Haru, Jalan Andalas. Baiklah, di sini kita sudah berada di outlet Doyan Jagung Mozzarella. Selanjutnya kita akan melakukan wawancara dengan owner Doyan Jagung Mozzarella. Baiklah, di sini saya sudah bersama dengan Kak Fani selaku owner dari Doyan Jagung Mozzarella. Baik Kak, boleh perkenalkan diri? Baik, perkenalkan, nama saya Stefani, biasa dipanggil Fani. Nah, saya selaku dari owner Doyan Jagung Mozzarella dan saat ini sebagai mahasiswi dari Universitas UPI IPTK Padang, di mana saya sedang menyelesaikan studi saya yaitu mata kuliah hukum pajak. Baiklah, kalau boleh tahu nih Kak, sejak kapan berdiri usahanya dan boleh ceritakan sedikit tentang usaha yang Kakak jalani saat ini? Baik, untuk usaha ini dimulai pada bulan Mei 2021 dan usaha ini bergerak di bidang kuliner dan usaha ini merupakan suatu pencapaian atau suatu cita-cita bagi saya karena berdagang atau berbisnis itu merupakan hobi. Nah, di mana hobi tersebut saya menlegalisirkan itu harus menjadi potensi dan menghasilkan hal-hal positif. Karena kita gemar untuk melakukan satu hal dan kita senang untuk melakukan aktivitas tersebut, maka saya akan menjadikan di situ peluang bagi saya. Nah, sebelumnya usaha ini bukan langsung berada di outlet seperti yang teman-teman ketahui saat ini. Awalnya itu kita merintis dari modal yang minim dan merupakan usaha rumahan. Dan insya Allah dengan tekad dan niat dan kemauan yang kuat itu saya bisa seperti saat sekarang ini. Nah, pada saat kita usahanya tuh di rumahan, itu tuh merupakan suatu rintangan dan suatu ibaratnya suatu harus adalah adu dan upaya pada diri sendiri. Bagaimana usaha ini harus berkembang dan harus keluar dari rumah gitu. Nah, setelah itu kita selalu menginovasikan produk dari waktu ke waktu itu untuk terus mempertahankan kualitas, rasa, serta untuk menarik pelanggan, selalu untuk membeli dan selalu daya minat teman-teman tuh untuk selalunya jatuh hatinya kepada Doyan Jagung Mozzarella. Nah, di situ saya memikirkan secara dan statement untuk melakukan gimana usaha saya ini selalu bisa dibilang selalu berjaya gitu. Nah, disitulah kita terus ibaratnya tuh terus mengembangkan diri gitu. Nah, kan kalau misalnya udah tuh, jangan lupa pada saat era digital seperti sekarang ini kita memanfaatkan teknologi, ya kan? Karena bisa dibilang kehidupan itu udah dimasukkan sama teknologi, itu bisa dikatakan 85%. Nah, dari era digital itulah kita memanfaatkan sosial media, makanya kita bisa berkembang pesat. Karena kalau misalnya offline itu rasanya kurang efektif kalau untuk saat ini.
Kalau boleh tahu produk apa aja sih yang kakak jual pada saat ini? Untuk produk kita tersedia buttercorn non mozzarella, buttercorn mozzarella, cheese roll, dan cheese mozza. Pada saat ini tuh bagaimana strategi pemasaran yang kakak lakukan? Untuk strategi pemasaran kita mempunyai kebijakan dan statement dari internal pribadi, di mana saya selaku owner dan ada satu lagi ownernya yaitu abang saya. Nah, kita melakukan review honest, maksudnya tuh review jujur dari customer dan betul-betul nyata. Seperti apa? Seperti penyaluran dari teman-teman yang order ke outlet kita. Nah, itu kita bantu untuk tim dari karyawan di sini untuk mengajak dan menghimbau teman-teman itu untuk men-tag IG, habis itu mereview, pokoknya yang kejujuran, betul-betul dari kejujuran. Nah, habis itu kan kalau misalnya kita memang beradaptasi dengan review atau kejujuran dari customer, itu kan nyata tuh. Nah, kita dari situlah berkembangnya. Jadi maksudnya gimana? Kalau misalnya teman-teman beli nih saat ini, terus kita di sini bilang bantu tag IG-nya ya kak, gitu. Jadi secara tidak langsung itu kan promosi, dan berbeda dengan promosi berbayar gitu. Karena kita sebelumnya itu pernah promosi berbayar dengan influencer, dengan food vlogger. Nah, itu memang efektif dan berkembang. Tetapi dengan mengeluarkan budget yang besar, kenapa harus kita mengeluarkan gitu kan? Kalau misalnya punya statement dan cara lain untuk mengembangkan atau mempromosikan produk. Nah, jadi kita selain di IG itu bisa tag IG, bisa review honest, kita juga ada di TikTok gitu. Jadi kita selling up, maksud selling upnya gimana? Penjualan yang kita lakukan kepada customer itu kan kita minta bantu tag IG atau review atau post di TikTok atau di sosial medianya. Nah, itu kita akan memberikan reward, itu berupa penukaran setiap mereka memposting, dan itu kita mengetahui itu mereka bisa datang ke sini dan menukarkan satu produk bebas gitu. Nah, jadi itu kan melakukan promosi tuh. Pasti kayak kakak-kakak di sini beli dan tag IG atau membuatkan video untuk kita, lalu hashtag di doyan jagung mozzarella. Nah, dari situlah berkembang dengan modal yang minim itu bisa untuk promosi. Karena kalau misalnya influencer itu belum tentu honest review. Maksudnya bagaimana? Kan karena kita membayar jasa mereka untuk melakukan pemasaran produk, itu belum tentu kan mereka betul-betul dari hati, betul-betul dari lidah untuk mengatakan yang sejujurnya. Karena apa? Mereka pasti mengunggul-unggulkan produk kita. Karena apa? Karena kita membayar jasanya gitu. Jadi kami nggak mau statement yang dari influencer, oh enak, oh ini enggak. Karena kita betul-betul cek pasar. Nyata enggak rasanya itu betul-betul enak gitu. Itulah statement dari pemasaran yang saya miliki. Kalau boleh tahu nih kak, berapa sih omset yang didapatkan per bulannya? Untuk omset itu rata-rata penjualan satu hari itu bisa 1,5 sampai 2 juta gitu. Rate-nya gitu. Kalau per bulannya berapa berarti tuh? 45 nak. Ya, 45 juta. Alhamdulillah. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang kakak ketahui tentang garis besar pajak? Baik, pajak menurut saya yaitu suatu iuran wajib yang dibayarkan kepada wajib pajak atau warga negara kepada negaranya, yaitu sebagai bentuk kontribusinya terhadap negaranya. Dan pajak itu merupakan feedback atau umpan balik kepada masyarakat atau warga negaranya dengan kita memakai atau memanfaatkan fasilitas publik. Seperti apa? Seperti jalan raya, tanpa kita sadari kan, seperti jalan raya, jembatan, dan pengetahuan yang ada di jalan raya seperti reklame gitu. Jadi garis besarnya itu memang pajak itu ada feedback dan selalu berdampingan di dalam hidup gitu. Jadi kan kadang ada orang yang nggak mau bayar pajak dengan kayak statement yang kayak kenapa harus bayar pajak gitu kan. Padahal tanpa kita sadari kita memakai dan memanfaatkan fasilitas umum, ya kan? Kemudian apakah kakak sendiri sudah tahu mengenai pajak
UMKM yaitu ketetapan pada tahun 2021 yang saya ketahui itu tarif untuk UMKM 0,5% dari omset atau penghasilan bruto. Nah, kebijakan berubah pada tahun 2022 ini yaitu UMKM atau PKP yang dikenakan pajak itu dengan pencapaian brutonya 1 tahun yaitu mencapai 500 juta. Dan sedangkan yang di bawah 500 juta itu tidak dikenakan pajak atau bebas pajak begitu. Ada lagi pertanyaan nih Kak, apakah usaha yang Kakak miliki ini sudah membayar pajak? Baik, untuk usaha saya ini itu belum karena masa berjalannya usaha kan belum cukup. Nah, dan kita itu bisa dikatakan itu pencapaian tahunannya itu tidak sampai 500 juta gitu. Dan mana tahu insya Allah kedepannya sampai atau lebih kan. Kita pasti akan membayar pajak gitu. Selanjutnya, apakah kakak sudah mempunyai surat izin untuk usaha ini? Baik, untuk surat izinnya insya Allah kita lengkap. Kita punya surat izin usaha setempat, punya SIUP, dan kita mempunyai haki serta izin dari Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi Kota Padang. Dan tidak lupa pula kita mematenkan merek dari Doyan Jagung Mozzarella ini. Dan alhamdulillahnya telah mempunyai haki. Usaha kakak sendiri apakah memiliki pembukuan, pencatatan laporan keuangannya atau gimana kak? Untuk usaha itu memang jelas ya, kita harus mempunyai pencatatan atau setidaknya basic untuk penjualan kita, karena kita untuk mengetahui pemakaian kita, mengetahui penghasilan kita gitu. Dan sederhananya itu kita memakai pembukuan yaitu pembukuannya seperti pencatatan penjualan, stok produk atau stok of name, dan data-data stok gitu. Jadi kita lebih pedomannya pada stok gitu. Karena kalau untuk terlalu menjuru, kan kita baru UMKM nih, jadi kan nggak mungkin detail seperti perusahaan gitu. Untuk terakhirnya nih kak, apakah kakak boleh memberikan sedikit motivasi untuk teman-teman kita yang ingin memulai usaha? Oke, motivasi atau kata-kata buat teman-teman nih yang baru mau mulai usaha, itu seperti pengalaman yang saya jalani, yaitu mulai aja dulu gitu. Maksudnya gimana sih, mulai gimana nih gitu kan. Nah, karena kita kalau untuk memulai itu kan setidaknya kan punya satu kemajuan di mana kita memiliki mental, memiliki kemauan, dan yang penting kita memiliki niat. Nah, untuk perjalanannya takut gagal, takut boncos dan segala macamnya itu urusan belakang. Karena apa? Karena kita kewajiban sebagai pengusaha yaitu atau sebagai bisnismen yaitu hanya berusaha. Gagal atau untungnya itu nanti tergantung kita menjalaninya seperti apa. Dan jangan lupa pengontrolan keuangan kita itu harus konsisten. Karena kalau misalnya dari keuangan kita itu udah drop, itu payah untuk berkembang atau mengecek selanjutnya seperti apa ke depannya gitu. Dan mungkin motivasinya yaitu kalau orang bisa kenapa kita enggak gitu. Dan untuk usia seperti ini bisa dikatakan tergolong muda, itu tidak membatasi kita untuk memiliki usaha dan memiliki potensi dan setara dengan pengusaha-pengusaha di luar yang memiliki pencapaian yang luar biasa gitu. Karena kita kan percaya aja doa dan usaha itu tidak akan mengkhianati hasil gitu. Baik, sekian pertanyaan dari kami Kak. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian wawancara yang telah kami lakukan untuk memenuhi tugas DBL Hukum Pajak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.